Selamat datang di channel Suatu Kisah. Mari kita dengar dan saksikan suatu kisah yang berjudul Rumah yang Dibangun Kembali dari Puing. Mereka bertemu di sebuah warung kopi kecil saat hujan deras mengguyur Jakarta. Rina, seorang guru SD yang ceria, dan Adi, seorang insinyur yang pendiam tapi hangat. 2 tahun pacaran, mereka menikah dengan sederhana di masjid kampung. Semua orang bilang, pasangan ini klop banget. Tahun pertama terasa seperti mimpi. Mereka saling mengalah, tertawa bersama, dan membangun rencana masa depan. Tapi tahun kedua, kehidupan mulai menunjukkan taringnya. Adi kehilangan pekerjaan karena perusahaan tempatnya bekerja bangkrut. Rina harus menanggung hampir semua kebutuhan rumah. Tekanan finansial membuat Adi jadi mudah tersinggung. Rina, yang biasanya sabar, mulai merasa lelah dan tak dihargai. Pertengkaran kecil berubah jadi pertengkaran besar. Pintu kamar sering dibanting. Ada malam-malam mereka tidur membelakangi satu sama lain, diam, tapi hati sama-sama sakit. Suatu malam, setelah pertengkaran hebat soal uang belanja yang habis untuk bayar cicilan motor, Rina menangis di dapur sambil memandang cincin kawinnya yang sudah agak kusam. Dia berbisik pada dirinya sendiri. Adi mendengar dari ruang tamu. Dia tidak masuk. Dia hanya duduk di sofa, menatap foto pernikahan mereka yang tergantung miring di dinding. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, dia menangis diam-diam. Keesokan harinya, Adi bangun lebih pagi. Dia membuat nasi goreng sederhana, makanan favorit Rina. Ketika Rina keluar kamar dengan mata sembab, Adi sudah duduk di meja makan. Di depannya ada secangkir teh hangat dan selembar kertas. "Maaf," kata Adi pelan. "Aku tahu aku egois akhir-akhir ini. Aku malu karena nggak bisa nyukupin kebutuhan kita. Tapi aku salah besar karena malah nyakitin kamu." Rina diam. Rina menatap suaminya yang tampak jauh lebih rapuh dari biasanya. Aku nggak janji besok langsung bisa bawa gaji besar lagi. Tapi aku janji akan berusaha keras. Dan yang paling penting, aku janji nggak akan lagi membiarkan kamu merasa sendirian di rumah ini. Aku juga salah, Di. Aku sering nyindir, sering marah, padahal aku tahu. Kamu juga sedang berat. Aku cuma takut kita nggak kuat. Sejak hari itu, mereka membuat kesepakatan yang tidak pernah ditulis di kertas, tapi diukir di hati. Kalau marah, boleh diam, tapi maksimal 2 jam. Setelah itu harus bicara, sekecil apapun. Tiap malam Jumat, mereka matikan HP, duduk di teras, ngobrol apa saja. Bisa curhat, bisa cerita lucu, bisa diam bareng sambil lihat bintang. Mereka sepakat, rumah tangga bukan perlombaan siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling mau memperbaiki. Kalau salah satu jatuh, yang lain tidak boleh ikut jatuh. Yang satu harus tetap berdiri, menarik tangan yang lain naik lagi. Lambat laun, keadaan berubah. Adi akhirnya mendapat pekerjaan baru, meski gajinya belum besar, tapi dia bersyukur. Rina mulai membuka les privat di rumah, dan mereka belajar hidup lebih hemat bersama. Bukan tanpa pertengkaran lagi, tapi pertengkaran mereka sekarang lebih pendek, lebih cepat selesai, dan selalu diakhiri dengan pelukan. 1 tahun kemudian, di hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-12, Adi membawa Rina ke warung kopi tempat mereka pertama kali bertemu. Meja yang sama, bahkan kursi yang sama. Adi mengeluarkan sebuah kotak kecil. Di dalamnya ada cincin kawin baru, bukan yang mahal, tapi yang sederhana dan kokoh. Ini bukan pengganti yang lama. Ini cuma pengingat bahwa kita pernah hancur, tapi kita memilih untuk membangun kembali, bersama. Kalau boleh jujur, aku nggak pernah nyesel nikah sama kamu. Bahkan di saat paling susah sekalipun. Dan aku nggak akan pernah berhenti berterima kasih, karena kamu memilih bertahan. Rumah tangga mereka bukan dongeng sempurna tanpa celah. Tapi justru karena pernah retak, pernah bocor, pernah nyaris runtuh, mereka belajar cara memperbaiki, merangkul, dan mencintai dengan lebih dalam. Dan itulah yang membuat rumah kecil mereka terasa jauh lebih hangat daripada istana manapun. Semua pasangan punya lika-liku. Yang membedakan adalah, apakah kita memilih untuk saling meninggalkan, atau saling mengangkat.